فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Intahina fi mas'alati muta'allaqat bil jar wal majrur wal dzarf. Nah, wala nadkhul fi al-ikhbar bil makani 'anil dzati wa imtina'ihi fi zaman. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wa la yukhbaru biz zamani 'anil dzat wal lailata al-hilalu muta'awwalun. Pembahasan sekarang yang mana tentang apa? Al-ikhbar bil makan 'anil dzat. Ya, pengkhabaran dengan apa? Tempat dari suatu zat. Dan bermaksud wamtina'uhu fi zaman, dan terlarangnya dalam hal tersebut pada zaman. Pada syarah akan lebih jelas. Qala yanqasimu dzarfu ila zamaniyyin wa makaniyyin. Tayyib, ini jelas. Nah, wal mubtada'u ila jawharin ka Zaidin wa Amrin wa ila aradin kal qiyami wal qu'ud. Tayyib, dan mubtada tayyib itu terbagi menjadi apa? Jauhar dan arad. Apa yang dimaksud dengan jauhar? Huwa maqama bi nafsihi, yaitu apa saja yang dia bisa berdiri sendiri, yaitu sesuatu yang apa? Yang real, dalam artian dia memang benda yang bisa berdiri sendiri. Nah, seperti zaitun. Zaitun maksudnya ini adalah sesuatu yang jauhar. Karena zaid ya zaid, benda itu. Amr berbeda dengan arad. Al-arad adalah maqama bi ghairi. Ini termasuk juga apa? Dasar pada ilmu mantik. Pembagian isim-isim ada jauhar, ada arad. Tayyib. Arad maqama bi ghairi. Seperti al-qiyam wal qu'ud. Kenapa? Karena qiyam isim, ya, tidak. Cuman qiyam ini tidak akan bisa ada kecuali dengan adanya orang yang berdiri, ya, tidak. Siapa yang berdiri? Nah, ini namanya arad. Qala fa in kana dzarfu makaniyan sahha al-ikhbaru bihi 'anil jauhari wal arad. Kemudian apabila dzarf itu dzarf makani, maka benar pengkhabaran dengannya, untuk mengkhabarkan apa? Jauhar dan arad. Ini apabila dzarfnya makan. Jadi dzarf makan bisa digunakan untuk sebagai khabar dari mubtada yang berupa jauhar dan arad, maksudnya. Taqulu Zaidun amamak. Zaidun amamak. Wal khairu amamak. Zaidun ini untuk contoh mubtada dari apa? Jenis jauhar. Dan al khairu untuk jenis arad. Ini jelas. Nah, dan khilafnya sebagaimana khilaf di depan tentang masalah apa? Dzaraf. Apakah dia itu sebagai khabar hakiki ataukah majazi? Demikian pula hakikat khabarnya itu apakah sesuatu yang mahdhuf berupa isim atau berupa fi'il?
Ini telah kita lewati. Nah, wa in kana zamaniyan sahal ikhbaru bihi 'anil 'aradi dunal jauhari. Baik. Apabila dzarafnya itu zamani, maka benar pengkhabaran dengannya untuk apa? Mubtada yang berupa arad, bukan mubtada yang berupa jauhar. Kenapa? Li'adamil faedah. Karena tidak ada faedahnya. Kalau apa? Mengkhabarkan dengan dzarf zaman untuk apa? Untuk mubtada yang berupa apa? Jauhar. Li'anna min sya'nid dzawat al-istimraru fi jamil azminah. Karena apa? Nah, di antara keadaan zat-zat itu adalah terus-menerusnya pada semua zaman. Nah, mudahnya al-jauhar ini adalah zat, ya, zat yang jelas, yaitu sesuatu yang real. Sedangkan qiyam adalah sesuatu yang sifatnya abstrak. Nah, li'anna min sya'nid dzawati al-istimraru fi jamil azmina fala fa'idata fil ikhbari anha bi zamanin makhsus. Maka tidak ada faedahnya mengkhabarkan tentangnya dengan apa? Zaman yang khusus. Li'annahu la fa'idata li takhsisi syai'in bi zamanin huwa fi ghairihi hasilun mithluh. Dikarenakan tidak ada faedah pengkhususan sesuatu pada suatu zaman dalam keadaan dia di zaman yang lain tetap ada. Itu maksudnya. Contohnya misalnya, tidak boleh seorang mengatakan apa? Nah, Zaidun al-yauma. Zaidun al-yauma. Zaid ya Zaid kemarin, sekarang Zaid ya seperti itu. Nah, taib. Makanya pengkhabaran dengan dzarfuz zaman untuk arad itu yang boleh. Taqulul as-shaumu al-yauma. As-shaumul yauma. Puasa itu hari ini. Kenapa? Karena kemarin tidak puasa, besok juga tidak puasa misalnya. Tapi wala yajuzu Zaidun al-yauma. Nah, Zaidun al-yauma tidak boleh. Kenapa? Alasannya tidak boleh tadi, Arif? Lah iya, kenapa kalau tadanya jauh tidak boleh? Kenapa? Kenapa? Udah ini. Apa Zaid? Berarti apa jawaban yang ringkas apa? Karena tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya. Nah, kalau kita mengkhabarkan dengan dzarfuz zaman untuk suatu jauhar. Baik. Fa in wujida fi kalamihi ma dhahiruhu dzalika wajaba ta'wilu. Kemudian apabila didapati akhwanillah pada perkataan orang Arab yang zahirnya seperti itu, yaitu pengkhabaran dengan dzarfuz zaman untuk na'am dawat. Baik. Maka wajib untuk ditakwilkan. Nah, dari sini kita ketahui makna judul akhwanillah. Al-ikhbaru bil makan anidzat. Nah, wamtina'uhu fi zaman. Maksudnya apa? Bolehnya mengkhabarkan dengan apa? Dzarful makan untuk suatu zat, dan terlarangnya mengkhabarkan dengan dengan apa? Dzarful zaman. Ya. Kalau khabarnya dengan dzarful zaman ini tidak boleh. Maka kalau ada yang zahirnya kok dzarful zaman sebagai khabar untuk zat, maka wajib ditakwil. Nah, maksudnya ikhrajuhu an dhahiri, dikeluarkan dari zahirnya. Kaqaulihim al-lailata al-hilalu. Al-lailata al-hilalu. Nah, binasbil lailah wa huwa bihasabil zahir khabarun anil hilali muqaddamun alaih ma anna al-hilala ismu dzat wa lailah zaman. Ini zahirnya kan seperti itu, ya tidak? Seperti al-hilalu al-lailata. Cuman ini dibalik al-lailata al-hilalu. Lailata, zahirnya seperti apa? Khabar untuk apa?
hilal. Baik. Fa'ajaba bi anna al-lailata fil haqiqati khabarun an ismil makna wa huwa tulu' al-mahdhuf. Maka dijawab al-lailah di sini, na'am, baik, pada hakikatnya adalah khabar dari suatu isim yang makna, isim yang maknawi, bukan yang zat. Ini juga untuk lebih mudahnya membedakan antara jauhar dan arad. Jauhar itu sesuatu yang zatnya jelas, kalau apa? Kalau arad adalah sesuatu yang sifatnya maknawi. Nah, zatnya tidak ada. Nah, makanya, di sini ya khanifil lailah pada hakikatnya itu khabar dari isim makna, yaitu tulu' yang mahdhuf. Sehingga tidak ada iskal. Nah, baik. Maka apa? Tulu'ul al-lailata tulu'ul hilali. Paham? Kalau mau dibalik, tulu'ul hilali al-lailata, yaitu munculnya hilal pada malam ini. Berarti, hakikatnya al-lailah khabar untuk hilal atau khabar untuk tulu'? Khabar untuk tulu'. Paham? Karena tulu' itu boleh dikhabarkan dengan isim zaman, atau dzarfuz zaman. Karena tulu' adalah apa? Arad. Famithluhu qaulu imri'il qais. Naam. Al-yawma khamrun wa ghadan amrun. Al-yawma khamrun wa ghadan amrun. Baik. Maksudnya al-yawma syurbu khamrin. Wa qila la hajata ila taqdir, dikatakan tidak butuh kepada takdir. Kenapa? Li'anal hilala wa in kana isma 'ainin lakin litajaddudihi ujriya majral a'radil mutajaddidah. Alasannya tidak butuh takdir kenapa? Karena hilal walaupun itu adalah ismu 'ain, yaitu nama zat atau dengan istilah lain jauhar, tapi apa? Dikarenakan dia itu berubah-ubah menjadi ada bulan baru, kemudian tua, kemudian tenggelam, kemudian terbit lagi. Maka apa? Sikapi seperti apa? A'rad. Fasahal ikhbaru lidzalik, sehingga boleh pengkhabaran untuk itu. Baik, masyaallah panjang. Qala Radi fi syarh al-Kafiyah wa'lam anna dzarf az-zaman la yakunu khabaran an ismi 'ainin wala halan minhu wala sifatan lah li adamil fa'idati illa fi mawdi'ain. Radi mengatakan, ketahuilah bahwasanya dzarfuz zaman tidak bisa menjadi khabar untuk isim ain. Juga tidak bisa menjadi hal atau sifat baginya. Kenapa? Karena tidak ada faedah kecuali pada dua tempat. Ahadihima anishbihal ain al-makna fi huduthiha waqtan duna waqtin. Apabila ain itu menyerupai makna, an-ishbihal ainu al-makna. Al-makna sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Baik. Al-ain ini menyerupai makna, atau al-ain maksudnya apa dalam istilah Ibnu Hisham? Jauhar. Al-makna yaitu arad. Ya, apabila ain itu menyerupai makna dari sisi hudutiha waqtan duna waqtin, dari sisi apa? Dia baru pada suatu waktu dan di waktu yang lain. Seperti contoh al-lailata al-hilalu, ini boleh. Atsani, an yu'lama idhafatu makna ilaihi takdiran. Diketahui pengidhafahan makna kepadanya secara takdir. Nahwu qaul Ibnu Qais, al-yawma khamrun wa ghadan amrun, ay al-yawma syurbu khamrin. Yaitu diidhafahkan kepadanya suatu apa? Isim yang maknawi atau isim yang berupa arad. Ini dua kondisi ya ikhwan. Qala Abu Husain Ibnu Abdul Warid wa huwa ibnu ukhti Abi Ali al-Farisi. Al-hilalul lailata huwa ala zahirihi la ala hadfi mudhaf. Kenapa? Li'anna al-hilala yakunu zahiran thumma yastatiru thumma yadhhar. Falamma ikhtalafa bihi al-ahwalu
ujriya majral ahdath. Ini juga sama alasannya, Pak. Jadi tidak perlu ditakdirkan ada sesuatu yang mudhaf seperti pendapat yang pertama tadi, yaitu dengan dimunculkan isim yang arad, yaitu apa di sini? Tulu', ya, tulu'ul hilali al-lailata. Nah, kenapa tidak perlu takdir? Dan ini asal dari suatu kalimat itu tidak ada yang muqaddar. Kalau mungkin untuk tidak ditakdirkan ya Hanafilah, maka jangan mendatangkan sesuatu yang muqaddar. Dan ini mungkin kenapa? Karena hilal nampak, kemudian tertutup, kemudian nampak lagi. Nah, maka tatkala dia berbeda-beda keadaannya, dia masukkan Hanafilah seperti ahdath, sesuatu yang berubah-ubah kondisinya, sesuatu yang baru, kemudian menjadi usang dan seterusnya. Sehingga seperti isim yang sifatnya makna. Baik. Ini dulu dipahami. Perbedaan antara jauhar arad dan arad, kemudian kaidah dalam masalah ini. Adapun faedah berikutnya yang dibawakan di sini, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.